Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat dimanapun Anda berada, kita melihat perbincangan sehari dua hari ini ya, berkaitan dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri, surat keputusan bersama 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Ini hebat ini. Kenapa hebat? Ngurus pakaian 3 orang menteri. Padahal pakaian itu, ya, semua orang sudah tahu. Tidak perlu menteri ngurusnya. Ya. Kenapa? Karena Allah SWT telah menentukan, telah mengatur pakaian kita. Seperti apa pakaian kita, kaum muslimin, kaum muslimah, ya, sudah diatur dalam Islam. Ini apa namanya? 3 orang menteri, 3 orang, bayangkan saja, ya, ngurus pakaian, ya, ini luar biasa, ya, luar biasa kita memperhatikan. Tapi 3 orang menteri ini ngurus, ya, mengajak bukan kepada tujuan dasar pendidikan. Anda baca undang-undang tentang undang-undang pendidikan nasional, ya. Undang-undang pendidikan nasional mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa itu bahasa apa? Iman dan takwa itu bahasa agama. Tapi hari ini orang mau meningkatkan iman dan takwa, sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa dilarang membuat peraturan yang menyebabkan meningkatnya iman dan takwa. Ini aneh nih. Aneh. Coba kita pikirkan, ya. Bahwa tujuan pendidikan nasional itu meningkatkan iman dan takwa para peserta didiknya. Tapi hari ini dibuat peraturan, ya, yang menyuruh sekolah, yang menyuruh pemerintah daerah tak peduli dengan iman dan takwa itu. Ini. Coba baca. Di dalam SKB 3 Menteri ini, mereka tidak menyentuh sama sekali tentang iman dan takwa. Saya bacakan kepada Anda, ya. Di dalam menimbang bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila. Coba baca, ini luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Pakaian itu mengganggu Pancasila. Pakaian itu mengganggu ideologi, aneh-aneh nih. Luar biasa anehnya, ya. Orang mau berpakaian menutup aurat, orang tidak menutup aurat, itu mengganggu ideologi Pancasila. Ini luar biasa ini. Mana otaknya ini? Tidak ngerti, ya. Padahal dalam Pancasila itu jelas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengatur agama. Dan agama mengatur pakaian wanita. Ya. Pakaian wanita apa dikatakan oleh Allah SWT? Yang dipersoalkan kan persoalan kerudung. Persoalan jilbab menurut mereka. Padahal mereka persoalkan adalah kerudung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya ala juyubnya, di atas kerah bajunya, tertutup dadonya, tertutup dadanya. Kenapa diperintahkan itu? Orang yang mentaati perintah itu akan menjadi iman dan takwa. Orang yang beriman dan bertakwa tidak akan ganggu NKRI. Kan gitu maknanya. Karena tujuan pendidikan nasional itu. Jadi Anda semua, Menteri Pendidikan, Anda sudah melupakan tujuan pendidikan nasional. Karena Anda seakan-akan mengatakan sekolah itu hanya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter. Nah, jadi bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter. Anda melupakan bahwa tujuan sekolah itu membangun iman dan takwa. Itu undang-undang yang mengatur, kecuali Anda udah rubah undang-undangnya. Rubah dulu lah undang-undangnya, baru Anda bicara ini. Karena SKB yang Anda bikin ini bertentangan dengan undang-undang yang Anda buat. Bahwa undang-undang yang Anda buat itu adalah untuk
meningkatkan iman dan takwa, bukan sekedar meningkatkan wawasan, bukan sekedar meningkatkan sikap, bukan sekedar meningkatkan karakter. Ya, ketika orang beriman, maka otomatis wawasannya akan bertambah, sikapnya akan bagus, karakternya akan bagus. Tapi ketika orang punya wawasan, sikap, dan karakter yang bagus, belum tentu beriman. Sementara tujuan pendidikan nasional itu meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa artinya dia harus taat kepada agama. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka sekolah bukan hanya sekedar penambah wawasan. Sekolah akan membentuk karakter peserta didik, akan meningkatkan iman peserta didik. Maka sekolah sejogjanya membuat peraturan yang membuat anak didiknya meningkat iman dan takwa. Ataukah memang sekarang sudah berubah? Nah, gitu. Apakah memang sekolah kita sekarang sudah berubah? Bukan untuk meningkatkan iman dan takwa lagi. Sekolah-sekolah negeri yang dibikin pemerintah hari ini bukan untuk meningkatkan iman dan takwa lagi. Hanya sekedar meningkatkan wawasan, hanya sekedar meningkatkan sikap, hanya sekedar meningkatkan karakter. Kalau itu ya wajar, gitu. Berarti kalau itu yang Anda lakukan hari ini, Anda melanggar undang-undang tentang pendidikan nasional yang Anda keluarkan tahun 2003 yang lalu. Ya. Oleh karena itu kita rekan sahabat dimanapun Anda berada, kalau ada sebuah peraturan, kalau ada sebuah keputusan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu tak bernilai. Tak bernilai sama sekali. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah kaidah syarak dikatakan kepada kita, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada al-khaliq. Biarlah kita hanya taat kepada Allah saja. Karena kehidupan kita bukan hanya untuk kehidupan dunia saja. Tapi kehidupan kita akan sampai nanti kehidupan akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, berpegang teguhlah kepada agamanya. Berpegang teguhlah, kalau Anda Islam, berpegang teguhlah kepada keislamannya. Sehingga Islam mengatur Anda bagaimana berpakaian. Maka dimanapun Anda berada, ketika Anda berkuasa di pemerintahan, Anda berkuasa di sekolah, maka Anda harus mengarahkan anak didik Anda untuk meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.